Uwais Al-Qarni, sang manusia langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mendengarkan sirah seorang tabi'in yang paling utama, yaitu Uwais bin Amr Al-Qarni. Teman-teman perlu mengetahui, tabi'in adalah orang yang hidup di masa Rasulullah, mengimani Rasulullah, namun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Uwais bin Amr Al-Qarni adalah seorang pemuda miskin yang tinggal di desa Qarn di negeri Yaman. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, lagi buta. Sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia. Uwais hidup berdua hanya dengan ibunya. Pekerjaan Uwais sehari-hari adalah mengembalakan domba. Upahnya sebagai pengembala digunakan untuk membeli makanan bersama ibunya. Bila ada sisa, akan disedekahkan untuk tetangganya yang juga miskin. Masya Allah, meskipun miskin, Uwais tetap suka bersedekah. Uwais memiliki ciri, yaitu badannya memiliki bercak-bercak putih karena penyakit sopak. Setiap hari Uwais mengurus semua keperluan ibunya. Ya, Uwais adalah anak yang solih, yang rajin beribadah dan berbakti kepada ibunya. Uwais senantiasa menuruti semua keinginan ibunya. Suatu hari ibunya berkata, "Uwais, aku sudah tua. Aku ingin menunaikan ibadah haji. Aku takut kalau nanti aku mati sebelum menunaikan ibadah haji," kata ibunya. Uwais tertegun mendengar permintaan ibunya. Uwais berpikir keras. Apa yang dapat dilakukannya? Uwais tidak punya uang. Sedangkan Makkah sangat jauh dari Yaman. Bila hendak ke sana, harus naik onta dan membawa perbekalan yang sangat banyak. Tapi Uwais tidak mau mengecewakan ibunya. Uwais terus berpikir untuk menemukan jalan keluarnya. Akhirnya Uwais menemukan jalan keluar. Uwais membeli seekor sapi, anak sapi. Lalu Uwais membuatkan kandang di atas bukit untuk anak sapinya. Setiap hari Uwais pergi ke bukit itu, kemudian menggendong anak sapinya, naik turun bukit, naik turun, naik turun. Tetangga yang melihat perbuatan Uwais mentertawakan Uwais. Uwais gila, kata mereka. Uwais terus-menerus melakukannya setiap hari, menggendong anak sapi, naik turun bukit. Delapan bulan kemudian, anak sapi itu sudah menjadi semakin besar dan beratnya mencapai 100 kilo. Setelah setiap hari berlatih menggendong anak sapi,
Badan Uwais menjadi kuat dan berotot. Uwais berangkat ke kota Mekah dengan berjalan kaki sambil gendong ibunya. Masya Allah. Saat itu barulah tetangganya mengetahui maksud Uwais menggendong anak sapi setiap hari. Sesampainya di Mekah, Ibu Uwais sangat terharu. Ibu Uwais berdoa memohon ampun pada Allah. Uwais juga berdoa, mengangkat tangannya. Tapi Uwais berdoa untuk ibunya. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu. Ibu Uwais bertanya, mengapa engkau tidak memohon ampunan Allah untuk dirimu? Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawa aku masuk ke surga, kata Uwais. Ketulusan Uwais ini menjadi penyebab Allah memberikan barokah untuk Uwais dengan menyembuhkan penyakit sopaknya. Kecuali hanya tertinggal bulatan kecil di tangannya, di telapak tangannya. Nah, tanda ini ada hikmahnya kenapa Allah meninggalkan bulatan kecil itu di tangannya. Karena itu akan menjadi tanda buat Uwais. Karena cinta Uwais pada Rasulullah SAW, Uwais sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah. Uwais meminta izin pada ibunya untuk pergi ke kota Madinah menemui Rasulullah SAW. Ibu Uwais mengizinkan dan berpesan, bila engkau bertemu dengan Rasulullah, segeralah pulang, karena ibu sendirian di rumah. Sampaikan salam ibu pada Rasulullah, pesan ibunya. Uwais menitipkan ibunya pada tetangga, agar tetangganya bisa merawat ibu selama Uwais pergi. Dengan penuh harap, Uwais berjalan kaki dari Yaman menuju ke Madinah, mengarungi padang pasir yang sangat luas. Sampailah Uwais di Madinah. Uwais menuju rumah Rasulullah. Namun sayang sekali Rasulullah sedang pergi berperang. Uwais bertemu dengan Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah dan dipersilahkan untuk menunggu. Namun Uwais teringat akan ibunya. Dengan sedih Uwais kembali pulang ke Yaman tanpa bertemu dengan Rasulullah. Tidak berapa lama Rasulullah pulang dari peperangan. Rasulullah bertanya pada keluarganya atau Ahlul Bait, adakah yang tadi mencari beliau? Begitu. Sebenarnya Rasulullah sudah mengetahui kehadiran Uwais, karena malaikat Jibril baru saja memberitahu Rasulullah akan kehadiran Uwais ke rumah beliau. Kemudian Rasulullah memberitahu Umar bahwa kelak suatu hari nanti Uwais bin Amr al-Qarni akan datang ke Madinah bersama rombongan dari Yaman. Apabila Umar bertemu dengan Uwais,
Rasulullah memerintahkan agar Umar meminta Uwais mendoakan dan memintakan ampunan pada Allah untuk Umar. Karena doa Uwais pasti dikabulkan Allah. Itulah keutamaan Uwais bin Amr al-Qarni. Karena ketaatannya pada ibunya, Allah memberikan kedudukan yang mulia pada Uwais bin Amr al-Qarni. Nah, teman-teman, ini ada sabda Rasulullah SAW mengenai Uwais al-Qarni. Umar berkata, "Aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang seorang bernama Uwais bin Amr al-Qarni bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya, kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti padanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang ia pinta. Jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah padanya." Hadis riwayat Muslim nomor 2542. Demikian teman-teman, cerita tentang Uwais bin Amr al-Qarni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.